Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali pada playlist ilmu faraid, ilmu mawaris daripada channel YouTube MZT MR ataupun MZT Malang Raya. Pada kesempatan kali ini, pada video-video yang lalu terdapat pertanyaan ataupun masuk pertanyaan kepada channel kami melalui admin bahwasanya ada sebuah permasalahan, sebuah keluarga yang mana ditinggalkan oleh seorang ibu, kemudian suaminya juga meninggal, suami dari ibu ini. Kemudian anak-anaknya mereka ingin membagi harta warisan sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah ilmu mawaris. Dan dia bertanya bagaimana cara pembagian warisannya dan seperti apa cara pembagian harta tersebut dengan beberapa harta dan uang ataupun benda yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas praktek ataupun fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Jikalau saja mungkin ada yang sama dengan kejadian ini, maka bisa disamakan pembagiannya dengan apa yang kita bahas setelah ini. Mari kita lihat pembahasan warisan yang telah masuk pertanyaannya kepada kami. Pertanyaan yang masuk adalah ibu dari seorang anak ini meninggal. Ketika ibunya meninggal, ahli waris yang ada saat itu masih banyak sanak famili, saudara-saudaranya dan keluarganya. Setelah kami tanya, kesimpulannya adalah maka di antara mereka yang berhak mendapatkan hanyalah suami dari seorang ibu yang meninggal ini, suami. Kemudian ada dua anak laki-lakinya, anak pertama, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga perempuan. Maka hanya mereka berempat yang mendapatkan warisan. Setelah itu berapakah bagian warisan masing-masing? Maka di sini suami mendapatkan 1/4. Dia tidak lagi mendapatkan 1/2, tetapi dia mendapatkan 1/4 karena di sini ada far'un waris. Kemudian ibn ataupun anak laki-laki dan anak laki-laki pertama kedua beserta anak perempuan yang ketiga, mereka mengambil sisa yang ada dari 1/4 tersebut, atau dengan kata lain asobah seluruhnya masuk dibagi kepada ataupun dibagi untuk 3 anak ini, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Maka cara penghitungannya adalah 1/4 kita jadikan penyebut di sini menjadi aslul mas'alah. Aslul mas'alah di sini adalah faktor utamanya di sini. Yang mana 4 ini dibagi 4 kemudian dikalikan 1, 4 dibagi penyebutnya dikalikan pembilangnya. Maka 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1. Kemudian sisanya adalah 3. Sisanya 3. Dan 3 dibagi untuk 1 anak laki-laki, 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Bagaimana? Karena bagian di sini adalah 1 anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat anak perempuan. Kaidah sekali lagi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka cara penghitungannya agar lebih mudah adalah anak laki-laki kita hitung dia memiliki 2 kepala. 2 kepala dan anak perempuan mendapatkan atau memiliki 1 kepala. Maka total di sini ada 5 kepala. Maka kita kalikan pembilang tadi, utamanya tadi 4 dikalikan 5, maka hasilnya adalah 20. Faktor utamanya di sini adalah 20. 20 dari mana? 4 faktor utama yang di atas ini tadi dikalikan dengan jumlah kepala dari 2 anak laki-laki dan 1 kepala anak perempuan, yang di total adalah 5 kepala. Hasilnya adalah 50. Maka begitu juga hasil yang sudah kita tulis tadi, 5 dikalikan 1 adalah 5, kemudian 5 dikalikan 3, 15. 15 di sini kemudian 2 bagian
satu bagiannya dibagi 5 kepala adalah 3. 15 dibagi 5 kepala hasilnya adalah 3. 3 adalah bagian untuk satu kepala. Dan satu anak laki-laki memiliki 2 kepala, maka 3 dikalikan 2 adalah 6. Kemudian anak kedua laki-laki juga sama, 3 dikalikan 2 kepalanya adalah 6. Kemudian anak perempuan memiliki 1 kepala, maka 3 dikali 1 adalah 3. Setelah itu kita kenal dengan permasalahan munasakhot, yang mana ahli waris sebelum dibagi ini ternyata suami dari ibu tadi juga ikut meninggal, ayah dari anak-anak ini juga ikut meninggal. Maka kita buka permasalahan baru di sini, karena hartanya belum dibagi. Kita buka permasalahan yang bernama dengan masalah munasakhot. Kita alihkan di sini, kita buka lagi, kita tulis di sini suami telah meninggal. Di sini suami meninggal. Kemudian dia posisinya, statusnya tetap sebagai anak, karena yang meninggal adalah ayahnya dari anak-anak ini dan suami dari istri seorang yang meninggal tadi. Maka dia tetap kita tulis anak di sini, anak laki-laki, tetap kita tulis anak laki-laki, dan anak perempuan juga tetap kita tulis anak perempuan. Bagaimana pembagian dan bagian masing-masing ini, berapa yang akan mereka ambil? Karena ada ibn anak laki-laki dan anak-anak perempuan, maka semuanya mereka langsung kita tulis mendapatkan asobah atau sisa. Bagaimana cara penghitungannya? Sama seperti tadi. Satu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Satu anak laki-laki kita gampangkan, istilahkan dengan 2 kepala. Ini juga dengan 2 kepala, ini dengan 1 kepala. Kita lihat, kita hitung, jadi faktor utamanya adalah 5. Kita lihat ternyata 5 di sini, faktor utama di sini sesuai dengan bagian ayah. Karena bagian ataupun bagian suami, ayah dari anak-anak ini tadinya adalah 5. Ketika dijadikan faktor utama ternyata sama dengan 5, maka pembagiannya sama. Ibn mendapatkan 2 kepala, anak laki-laki 2 kepala, 2 bagian, anak laki-laki kedua 2 bagian, dan 1 anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Kita totalkan adalah 5, maka tidak perlu kita buat al-jami'ah. Jadi langsung saja 5 ini 2 kita berikan kepada, 2-nya kepada anak laki-laki yang pertama, 2-nya kita berikan kepada anak laki-laki kedua, dan sisanya 1 kepada anak perempuan yang terakhir. Maka totalnya adalah dari 20 harta yang ada, faktor utamanya adalah 20. Selanjutnya 8 bagian untuk anak laki-laki yang pertama, 8 bagian untuk anak laki-laki kedua, dan 4 bagian untuk anak perempuan. Permisalan agar kita lebih mudah memahaminya. Jadi saat itu kita gambarkan saja harta yang ditinggalkan oleh orang tua tadi, suami dan istri. Istri yang pertama meninggal, kemudian suami meninggal selanjutnya menyusul istrinya. Kita ibaratkan saja dia memiliki ataupun meninggalkan warisan berbentuk rumah, tanah, dan juga uang nominal sebesar 13 juta. Uang nominal sebesar 13 juta. Selanjutnya, cara agar mudah membaginya adalah kita kurskan, kita kira-kirakan, kita kira-kirakan berapa harga rumah tersebut dan berapa harga tanah tersebut agar penghitungannya lebih mudah. Maka agar kita penghitungannya lebih mudah, rumah tadi bernilai seharga 100 juta rupiah. Kemudian tanah tersebut karena dia luas juga bernilai 100 juta rupiah. Ditambah dengan nominal uang cash yang ada 13 juta rupiah. Maka ketika ditotal
jumlah peninggalan ataupun harta yang ditinggalkan oleh ahli waris orang tuanya tadi adalah kisaran 213 juta rupiah. Nah, jikalau sudah ketemu di sini, maka mudahnya adalah 20 faktor utama tadi ini, faktor utama 20 ini adalah bagian 1 dari 213 ini. Persatunya adalah, cara mudahnya adalah 213 juta kita bagi dengan 20, maka kita akan menemukan hasilnya 10.650.000 rupiah. Bagian persatunya, setiap satu bagian adalah 10.650.000 rupiah. Nah, setelah kita tahu satu bagian dari 20 ataupun dari 213 juta ini adalah 10.650.000, kita di sini di permasalahan awal kita sudah mengetahui bahwasanya anak laki-laki mendapatkan 8 bagian, anak laki-laki kedua juga mendapatkan 8 bagian, dan anak perempuan mendapatkan 4 bagian. Maka tinggal kita kalikan saja satu bagian yang mana itu 10.650.000, kita kalikan 8 bagian anak laki-laki yang pertama, hasilnya akan kita temukan 85.200.000 rupiah. Begitu juga anak laki yang perempuan, anak laki-laki yang kedua, karena dia juga mendapatkan 8 bagian, maka 10.650.000 dikalikan 8, hasilnya 85.200.000 rupiah. Sedangkan anak perempuan, anak ketiga, dia hanya mendapatkan 4 bagian dari keseluruhan harta warisan, karena satu bagiannya adalah 10.650.000 dikalikan 4 kali bagiannya, karena bagiannya 4, hasilnya adalah 42.600.000 rupiah. Dari masing-masing bagian ini 85.200.000 rupiah, 85.200.000 rupiah, dan 42.600.000 rupiah. Jika kita jumlahkan, maka jumlah keseluruhannya sesuai dengan harta warisan yang ditinggalkan adalah 213 juta rupiah. Nah, itulah bagian yang diambil oleh masing-masing anak. Anak laki-laki pertama mendapatkan 85.200.000 rupiah, anak kedua juga begitu, hasil yang dia dapatkan sama, dan anak ketiga ataupun anak perempuan satu-satunya mendapatkan 42.600.000 rupiah. Dan ini pun sesuai dengan kaidah dari Al-Quran, bahwasanya lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagian anak laki-laki 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan, yang mana 85.200.000 rupiah adalah 2 kali lipat dari 42.600.000 rupiah. Itulah jawaban dari video ini atas pertanyaan yang masuk kepada kami, di mana saat orang tuanya meninggal, pertama ibunya meninggal, kemudian ayahnya juga ikut meninggal, kemudian harta warisan yang ditinggalkan itu kisaran nilainya, nominalnya adalah 213 juta, dan begitulah tadi cara pembagiannya. Praktek penjumlahan dan pembagiannya sudah kita bahas di video yang kita bahas barusan ini. Itulah tadi pembahasan atas pertanyaan yang masuk kepada kami, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa membantu kepada yang bersangkutan, dan mudah-mudahan mereka anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya diberikan ketabahan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, membagi harta warisan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya menjadi harta yang penuh berkah,
harta yang bisa membantu mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan mereka dalam beribadah, memudahkan anak-anaknya untuk mengarungi kehidupan yang mana kehidupan ini penuh dengan tantangan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Sekali lagi, saudara-saudaraku, kita praktekkan ilmu yang sudah kita pelajari dengan harapan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW lewat ilmu-ilmunya yang kita pelajari. Apabila ada pertanyaan, mari kita bahas bersama-sama di channel YouTube ini yang berkaitan dengan faraid ataupun dengan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan fikih yang lainnya. Dan khususnya apabila berkaitan dengan ilmu faraid, maka akan ada khusus playlist tentang ilmu faraid. Dan apabila pertanyaan berkaitan dengan hukum fikih, insya Allah akan ada, dan pasti sudah ada playlist khususnya. Dan jangan khawatir, kita bersama-sama berjalan dan berusaha untuk senantiasa semaksimal mungkin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semaksimal mungkin kita untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah selalu memberikan kemudahan kepada kita. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.